Selamat datang ke acara KKR Pendeta Layanan malam pertama pada malam ini. Mari kita mulakan acara ini dengan menyanyikan lagu tema kita. Tuhan yang perkasa, kekuasaan dan kehendak-Mu di tangan-Mu, kasih kurnia-Mu anugerah dari Yesus. Tuhanlah pencipta, pemilik semua di dunia yang berikut. Kepercayaan mengurus, mengguna sesuai rencana-Mu. Ku datang di hadirat-Mu, mengakui kekuasaan dan kasih kurnia-Mu. Tuhan, milik-Mu semua di dunia. Karena itu ku beri yang terbaik kepadamu. Agar segera Injil tersebar di seluruh dunia, agar segera pasti datang Tuhan Yesus. Ku datang di hadirat-Mu, mengakui kekuasaan dan kasih kurnia-Mu. Tuhan, milik-Mu semua di dunia. Karena itu ku beri yang terbaik, karena bagiku Tuhan pertamaku. Kan pergi, ku kan pergi. Salam dan selamat malam semua. Kali ini sempena dengan Hari Pendeta Layanan Sesabah Sedunia, saya ingin menyampaikan sebuah khotbah yang bertajuk masa. Bagaimanakah masa itu menjadi peranan sebagai pendeta layan kita pada Tuhan. Ini ada ilustrasi mengenai dengan seorang penyelidik ekonomi dan putris, Chris Matheson. Saya tidak tahu apakah dia ini seorang Kristen ataupun bukan, mempunyai ilustrasi yang memperkuatkan fakta bahwa akhir sebenarnya sejarah bumi boleh berlaku lebih dekat daripada yang kita pikirkan. Bayangkan kita berada di stadium NS Sydney untuk perlawanan akhir. Kita tiba lebih awal sebelum tengah hari, dan kita ingin memastikan tempat duduk kita berada di bahagian paling atas stadium. Terus duduk di tempat yang paling tinggi dan tidak berpindah ke tempat lain. Pada tengah hari kita melihat seorang lelaki berjalan di tengah pedang. Kita menyaksikan dia menggunakan penitis mata ajaib untuk meletakkan setitis air di atas tanah. Setitis yang secara ajaib berganda dalam saiz setiap menit. Jika stadium Anas kedap air, berapa lamakah kita perlu keluar dari stadium supaya kita tidak lemas? Selama beberapa menit kita tidak dapat melihat peningkatan air yang jelas. 1 titis menjadi 2, 2 titis menjadi 4, 4 titis menjadi 8 titis dan seterusnya. Soalan, berapa lamakah kita ada? Menjelang jam 12.44 tengah hari, terdapat hanya 1,5 meter ketinggian air di stadium, masih meninggalkan 93% ruang stadium. Berapa lama? Berapa banyak lagi masa yang kita ada?
Ya masih ada ruang 93%, hanya 1,5 ketinggian meter air selepas 44 menit. Sebenarnya realiti yang mengejutkan ialah jika kita tidak melarikan diri dari tempat duduk kita di dalam tempo 5 menit akan datang, tempat duduk kita di bahagian paling atas stadium akan berada di bawah air pada jam 12.49 tengah hari. Ia adalah kuasa geometri. Selama 44 menit, kita rasa mempunyai semua masa di dunia. Tetapi 5 menit kemudian, ia sudah berakhir selamanya. Begitu juga Martenson memberi amaran dengan planet kita hari ini. Itulah yang kita panggil graf kayu hoki. Tren global yang selama berabad-abad kelihatan rata dengan pertumbuhan yang perlahan dan meningkat, kemudian tiba-tiba mengalami ledakan pertumbuhan. Untuk penampilan luar, stadium hampir tidak mempunyai air di dalamnya, banyak masa lagi untuk keluar. Tetapi seperti yang diperingatkan oleh penyelidik pada tahun-tahun pembukaan milenium ketiga ini, bumi sedang menghadapi reboot yang sempurna. Graf kritikal kini secara serentak melonjak tinggi. Hutang global, penggunaan tenaga, kekurangan air dan makanan digabungkan dengan pertumbuhan populasi yang hampir menegak. Kita pikir kita mempunyai masa untuk bersedia, tetapi sebenarnya masa hampir tamat. Martenson menulis tentang kelangsungan ekonomi dan ekologi, itulah kepakarannya. Dan yang lain mengkaji perang nuklir, perubahan iklim dan kelangsungan hidup, pandemik. Hanya lebih 1 abad yang lalu, pada kira-kira tahun 1905, seorang wanita bernama Ellen White, yaitu seorang wanita yang diberkati dengan karunia nubuatan, rohani dan alkitabiah, dengan penuh semangat menulis tentang kelangsungan hidup rohani. Di bawah ini, ilham ilahi dia menulis. Perubahan besar tidak lama lagi akan berlaku di dunia kita dan pergerakan akhir akan menjadi pentas. Dalam testimoni volume 9 muka surat 11. Itu rujukan yang mudah kita ingat. Dia juga memahami dan mengajar bahwa masa kita adalah milik Tuhan. Setiap saat adalah miliknya dan kita berada di bawah kewajiban yang paling serius untuk memperbaikinya bagi kemuliaannya. Tidak ada talenta yang dia berikan, akan dia memerlukan perhitungan yang lebih ketat daripada masa kita. Memandangkan singkatnya hidup kita, memandangkan betapa mendesaknya misi Tuhan, dan memandangkan betapa cepatnya dunia kita boleh berubah menjadi lebih buruk, dan memandangkan betapa dekatnya kedatangan Yesus. Bagaimana sebaliknya kita uruskan masa yang Allah berikan kepada kita? Pertama, kita perlu sadar bahwa terdapat perdebatan hebat antara Tuhan dan setan. Dengan pandangan yang bersaing tentang masa. Rangka tindakan Tuhan berkata, setiap saat adalah anugerah yang berharga dan kita amat diberkati jika kita menggunakan masa dengan bijak untuk kemuliaan Tuhan. Pemalsuan, setan sebaliknya mahu kita percaya bahwa kita mempunyai semua masa untuk di dunia. Kita tidak perlu risau tentang cara kita menggunakannya. Rangka tindakan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mencipta dunia dalam 6 hari, literal, yaitu 24 jam, dan bahwa dia berehat pada hari ke-7. Pemalsuan setan mengatakan bahwa
Kehidupan di bumi mengambil masa berjuta-juta tahun untuk berkembang, dan ia akan terus berkembang. Kita sebenarnya tidak perlu meluangkan masa untuk berehat dan berhubung dengan Tuhan. Tetapi jika kita melakukannya, sebaiknya lakukannya pada masa-masa hari kecuali Sabat hari ke-7. Allah berkata, kesibukan boleh menjauhkan kita darinya. Setan berkata bahwa kesibukan adalah cara terbaik untuk maju. Tuhan berkata bahwa masa bumi ada segera berakhir. Setan berkata bahwa manusia akan mencari jalan untuk menyelamatkan planet ini daripada kemusahan total. Firman Tuhan mengatakan bahwa hari adalah hari keselamatan. Saya tidak boleh menangguhkan komitmen saya kepada Tuhan. Setan berkata bahwa tidak ada keputusan mendesak, bahwa kita harus membuat pilihan kekal kita esok. Tetapi mengapa setan begitu terlibat dalam membuat kita percaya bahwa kita mempunyai sepanjang masa di dunia? Menurut Wahyu 12 ayat 12, iblis dalam geramnya dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jika masa setan singkat dan dia coba melakukan yang terbaik untuk memusnahkan seberapa banyak nyawa secepat yang dia boleh, maka masa kita adalah berharga. Kita mesti segera bekerja sama dengan Tuhan dalam menyelamatkan seberapa banyak nyawa yang kita boleh, untuk menyelamatkan mereka daripada tangan setan sebelum terlambat. Dan itulah sebabnya Tuhan sangat mengambil berat bahwa kita mempunyai penghayatan masa yang betul. Seperti dalam mana-mana jenis peperangan, pengurusan masa juga sangat penting dalam pertempuran rohani untuk minda dan hati. Inilah sebabnya mengapa Rasul Paulus mengajar kita prinsip berikut tentang penguasaan masa. Dalam Efesus 5 ayat 16 berkata, setiap kali kamu berpeluang melakukan apa yang baik, gunakanlah peluang itu karena masa ini masa yang jahat. Kita dipanggil untuk memanfaatkan masa kita, karena itulah yang ada dilakukan oleh pengikut Yesus yang bijak. Buku Nabi Daniel memperluaskan hikmat yang tertulis di dalam Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya, menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Perhatikan bagaimana petikan ini membandingkan menjadi bijak dengan memimpin orang lain kepada kebenaran. Dengan kata lain, memimpin orang lain kepada Kristus. Jadi, untuk menjadi bijak di mata Tuhan adalah untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, menyelamat jiwa dan melakukan dengan cara masa yang berkesan. Ellen G. White menulis di dalam Christ Object Lesson halaman 350. Dan mari kita lihat apa yang ditulis oleh Ellen G. White. Kita dinasihatkan untuk menebus masa, tetapi masa yang disia-siakan tidak dapat dipulihkan. Kita tidak boleh memanggil semua walaupun satu saat. Satu-satunya cara di mana kita boleh menebus masa kita adalah dengan memanfaatkan masa yang masih ada, dengan menjadi rekan sekerja dengan Tuhan dalam rancangan penebusannya yang agung. Jadi ringkasnya, untuk menebus masa adalah untuk mengambil bahagian dengan Tuhan dalam rancangan penebusannya. Jadi, bagaimana kita boleh mempraktikkannya? Saya akan berkongsi dengan Anda 2 cara praktikal. Pertama,
Ketahui peranan yang boleh Anda mainkan dalam misi Tuhan. Menurut Alkitab, Roh Kudus memberikan kepada setiap daripada kita sekurang-kurangnya satu karunia yang boleh berguna untuk memajukan kerajaan Tuhan. Dan berkali-kali Dia memberikan lebih daripada satu. Dalam 1 Korintus 12 ayat 29, Dia mengatakan bahwa Tuhan telah melantik dalam gereja. Pertama, rasul atau orang dengan karunia untuk memulakan pelayanan baru atau anggota atau gereja. Yang kedua adalah nabi atau orang dengan karunia untuk menggalakkan dan membimbing orang lain. Ketiga, guru. Kemudian mukjizat. Mereka memberi tumpuan kepada doa. Kemudian hadiah penyembuhan atau pelayanan kesehatan, bantuan membantu orang lain, pentadbiran, berbagai jenis bahan, dan melayan masyarakat antarabangsa di kawasan kita dalam bahasa mereka sendiri. Karunia lain yang disebut oleh Alkitab termasuk komunikasi kreatif, pemberian murah hati, kepimpinan, penginjilan, dan pelayanan kependetaan. Adakah Anda tahu apa karunia rohani yang Tuhan berikan kepada Anda? Berbincang dengan pastor atau ketua gereja Anda, terdapat banyak sumber untuk membantu dan mengetahui perkara ini. Dan setiap daripada kita boleh membantu dalam misi Tuhan menggunakan karunia yang kita ada. Beberapa pemberian lebih ditunjukkan untuk mengatur gereja, yang lain untuk membina orang-orang kudus, dan yang lain untuk melayani dan berkongsi Injil kepada mereka di luar komuniti kita. Mengenal pasti pemberian Anda dan menggunakannya dalam kehidupan seharian Anda hanyalah langkah pertama dalam menebus masa. Mari kita lihat satu lagi cara praktikal untuk menjadi pengurus masa yang setia. Dalam Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh yang bijaksana." Apakah maksud ayat ini? Pertama, ini bermakna kita perlu mengingatkan diri kita bahwa hidup ini singkat dan bahwa beberapa keputusan rohani yang penting tidak boleh dibiarkan esok. Mereka mesti dibuat pada hari ini. Tetapi ini juga bermakna bahwa kita perlu bersungguh-sungguh menggunakan masa kita dan menghitung hari-hari kita atau menghitung jam dalam hari kita. Ini adalah untuk menetapkan setiap jam, setiap saat bagi tugas yang penting, sesuatu yang akan membantu kita dalam tujuan kita memuliakan Tuhan. Dan cara terbaik untuk mengingatinya ialah kita perlu jadwalkan keutamaan kita, bukannya mengutamakan jadwal kita. Dengan kata lain, melainkan kita menjadwalkan perkara yang benar, penting bagi kita, kita akan ditakdirkan untuk sentiasa melakukan perkara yang penting kepada orang lain. Soalan, dan apakah keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya? Saya telah menyusun senarai keutamaan tersebut. Demi masa, saya tidak akan membaca ayat-ayat itu kepada Anda, tetapi saya telah menyertakan beberapa rujukan supaya Anda boleh menyimaknya kemudian. Di dalam Mazmur 46 ayat 10, Ulangan 6 ayat 7, dan Matius 6 ayat 33, dia menceritakan tentang pengabdian, yaitu menghabiskan masa dengan Tuhan, perkara pertama dalam sehari, dan menerima rahmat
dan kuasa daripada berdiri di hadapannya. Dalam Ulangan 6 ayat 7, Amsal 5 ayat 18, Ibrani 10 ayat 25 juga dia menceritakan tentang keluarga, dan ini termasuk masa berkualiti, yaitu tiada penanti terlibat bersama pasangan atau anak dan saudara mara Anda. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 1 Korintus 6 ayat 19, dia menyatakan tentang kesehatan dalam menjaga bencana tanah Anda dengan menjaga makanan dengan betul, menjaga tidur yang baik supaya dapat tidur dengan lena, bersenam, dan minum air yang banyak adalah satu kesehatan yang baik untuk diri kita. Dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga 11, kita juga harus bersedia untuk menikmati berkat pada hari Sabat. Dan kita mempunyai misi yang ditulis di dalam Alkitab sebagai renungan kita dalam Matius 6 ayat 33, yaitu kita harus mengambil bahagian dalam aktiviti di mana matlamat utama adalah mendekatkan manusia kepada Tuhan. Efesus 4 ayat 28 dan Kolose 3 ayat 23, dia menyatakan tentang kerja yang berguna, yaitu melakukan kerja berguna yang memberkati orang lain dan menyediakan keperluan untuk Anda dan keluarga Anda, menyediakan misi Tuhan dan menyediakan Anda dengan konteks di mana Anda akhirnya boleh mempengaruhi orang lain ke arah kerajaan Tuhan. Semasa menulis untuk menasihati ibu bapa, beginilah cara Ellen G. White menangani perkara ini, yang tertulis di dalam Charles Guardian 124.6, yaitu seboleh-bolehnya ada wajar untuk mempertimbangkan apa yang perlu dicapai sepanjang hari. Kedua, buat memorandum tentang tugas-tugas yang berbeza, yang mentaati perhatian Anda, dan tetapkan masa tertentu untuk melaksanakan setiap tugas. Dan yang ketiga, berikan diri Anda beberapa menit untuk melakukan kerja, dan jangan berhenti untuk membaca kertas dan buku yang menarik perhatian Anda. Tetapi katakan kepada diri sendiri bahwa tidak, saya hanya mempunyai beberapa menit untuk melakukan kerja saya, dan saya mesti menyelesaikan tugasnya dalam masa yang ditetapkan. Nasihat praktikal yang bagus untuk menggunakan masa ini sangat baik. Lagipun, seperti yang dikatakan oleh Ellen G. White sendiri di dalam Everyday with God, kewujudan kita dipenuhi dengan akibat yang kekal. Dalam arti kata lain, walaupun keputusan kecil kita pada hari ini akan mempunyai impact yang besar, dan beberapa akibat daripada pilihan kita hari ini akan memberi impact walaupun sepanjang keabadian untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Cara yang baik untuk mengingati nilai masa adalah dengan bertanya kepada diri sendiri, yaitu adakah apa yang saya lakukan hari ini akan membawa perubahan dalam keabadian. Yesus adalah contoh kita dalam hal pengurusan masa. Waktunya dikhususkan sepenuhnya kepada Tuhan dan untuk pekerjaannya. Dan Injil tidak menggambarkan image Yesus yang tertekan, tetapi tentang Dia yang terhad oleh masa, dan waktunya dikhususkan untuk mereka yang memerlukannya. Jadi kita seperti Yesus,
memperuntukkan masa yang berkualiti untuk Tuhan sehari, Dia akan menjadikan kita lebih cekap dengan baki masa kita, supaya kita ini masih dapat mencapai jumlah yang sama atau lebih. Sama seperti burung kenari di lombong arang batu yang digunakan untuk memberitahu pelombong bawah tanah tentang kebocoran gas beracun. Pandangan pentas pada kalender saya memberitahu saya tentang fokus sebenar hidup saya. Saya boleh menyatakan hidup untuk tujuan mulia, tetapi kalender saya yaitu pengurus masa, membedakan apa sebenarnya saya lakukan dalam hidup ini. Untuk menutup khotbah malam ini, saya ingin berkongsi dengan Anda kata-kata lagu indah yang ditulis oleh penyanyi dan menulis lagu Kristen, yaitu Josh Wilson. Nama lagu tersebut ialah Dream Small. Ia adalah seorang ibu menyanyikan lagu tentang Tuhan. Ia adalah seorang ayah menghabiskan masa keluarga. Dunia menyatakan dia tidak mampu. Detik-detik sederhana ini mengubah dunia. Ia seorang pendeta di sebuah gereja kecil dan berhikmat 40 tahun dan mencintai pada orang yang terluka. Betul. Kak. Detik-detik sederhana ini mengubah dunia, dan itulah mimpi kecil yang dia impikan. Jangan beli pembohongan yang Anda perlu lakukan semua. Berikan Yesus menggunakan Anda di mana Anda berada. Satu hari, satu masa, hidup dengan baik. Mengasihi Tuhan dan orang lain seperti diri sendiri. Cari jalan kecil di mana hanya Anda boleh membantu. Dengan cintanya yang besar, batu kecil boleh membuat gergasi jatuh. Jadi bermimpi kecil. Ia melawat balu di jalan atau mencari pada hari Jumat dengan rekan Anda yang berkeperluan khas. Detik-detik sederhana ini mengubah dunia. Sudah tentu tidak ada yang salah dengan impian yang lebih besar. Cuma jangan lepaskan menit dalam perjalanan Anda ke perkara yang lebih besar. Sebab detik-detik muda ini mengubah dunia. Mimpi kecil. Jangan beli pembohongan yang Anda perlu lakukan semuanya. Biarkan Yesus menggunakan Anda di mana Anda berada. Satu hari pada satu masa, hidup dengan baik, mengasihi Tuhan dan orang lain seperti diri sendiri. Cari jalan kecil di mana hanya Anda boleh membantu dengan cintanya yang besar. Batu kecil boleh membuat gergasi jatuh, mimpi kecil. Pada halaman 113 buku Council of Stewards oleh Ellen G. White, kita membaca pernyataan penting ini. Seorang pelayan mengenal pasti dirinya dengan tuannya. Dia memberi tanggung jawab seorang pelayan, dan ia masih bertindak menggantikan tuannya, melakukan seperti yang tuannya akan lakukan jika dia memimpin. Kepentingan tuannya menjadi miliknya, dan kedudukan seorang pengurus adalah satu martabat karena tuannya mempercayainya. Jadi, bagaimanakah kita boleh menjadi pengurus yang setia pada masa yang telah diamanahkan Tuhan kepada kita? Baik, seorang penetelayan yang setia melakukan apa yang akan dilakukan dilakukan oleh Tuhan mereka jika dia hadir, dan bagaimana Yesus menguruskan masa Anda jika dia bertanggung jawab ke atas jadwal Anda. Tanya diri Anda hari ini dan setiap hari. Adakah apa yang saya lakukan hari ini membuat perubahan dalam keabadian? Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam kerajaan syurga, begitu besar kasih-Mu kepada anak-anak-Mu, dan begitu juga baiknya Engkau ya Tuhan, mengajar setiap anak-anak-Mu menggunakan masa, dan menggunakan masa itu untuk melayani Engkau adalah satu tindakan yang sangat sesuai, yang mana Engkau terus syorkan kepada setiap anak-anak-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik sekali pada kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam pelayanan kami ini menjadi satu ketentuan bagi diri kami masing-masing untuk mengurus masa yang cerdik dengan cerdik, sehingga apapun yang kami lakukan pada setiap masa itu adalah menjadi satu pilihan bagi kami, supaya apa yang kami lakukan itu dapat menjimatkan masa dan dapat memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik sekali dalam segala hal yang Engkau lakukan kepada anak-anak-Mu. Itu juga menjadi satu kebahagiaan bagi setiap anak-anak-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memberkati pelajaran yang sudah disampaikan tadi itu, dan Engkau juga memberkati pendengar-pendengar yang sudah mendengar dan sedang mendengar pelajaran ini pada saat ini. Kiranya dalam masa yang singkat ini Tuhan Engkau memberi kasih sayang-Mu kepada semua anak-anak-Mu yang ada di dalam ruangan yang sedang melihat slide yang ditayangkan pada kali ini. Terima kasih ya Bapa, karena kasih-Mu yang begitu besar sekali terhadap anak-anak-Mu. Terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada setiap kami, dan ini juga ya Bapa, kami serahkan semua ini kepada-Mu dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan yang perkasa, kekuasaan dan kehendak-Mu di tangan-Mu, kasih kurnia-Mu anugerah dari Yesus Tuhanlah, pencipta pemilik semua di dunia yang berikut. Kepercayaan mengurus, mengguna sesuai rencana-Mu. Ku datang di hadirat-Mu, mengakui kekuasaan dan kasih kurnia-Mu Tuhan, milik-Mu semua di dunia. Karena itu ku beri yang terbaik kepadamu. Agar segera Injil tersebar di seluruh dunia, agar segera pasti datang Tuhan Yesus. Ku datang di hadirat-Mu, mengakui kekuasaan dan kasih kurnia-Mu Tuhan, milik-Mu semua di dunia. Karena itu ku beri yang terbaik, karena bagiku Tuhan pertamaku. Kan pergi, ku kan pergi. Begitulah pelajaran pertama yang kita sudah perdengarkan, sehingga kita jumpa lagi. Tuhan memberkati.